semua. Perkenalkan, nama saya Irma Safriani Borsinaga, SKM MKes. Saya adalah salah satu dosen di jurusan Kesehatan Gigi Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan data diri dosen, unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi ataupun PDD UKT PT, di mana ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen periode 2 tahun 2023 di bidang pengajaran. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang identitas mata kuliah Teknologi Informasi Kesehatan, di mana mata kuliah TIK ini adalah mata kuliah yang diberikan pada semester genap, yaitu semester 2 tahun ajaran 2022-2023. Adapun bobot mata kuliah Teknologi Informasi Kesehatan ini yaitu terdiri dari 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS untuk praktek. Dengan kode mata kuliah yaitu KG3210. Sebagai dosen pengampu di sini kita bekerja sama. Selanjutnya bobot penilaian dari mata kuliah ini adalah teori sebanyak 40% dan untuk praktek sebanyak 60%. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mampu menggunakan aplikasi-aplikasi umum berbasis web ataupun internet, mampu melakukan manajemen kesehatan gigi dan mulut, mampu memanfaatkan ataupun menggunakan internet untuk pembelajaran elektronik seperti Google Classroom ataupun Google Form, dan mahasiswa mampu melakukan ataupun memanfaatkan internet untuk melakukan pendidikan ataupun promosi kesehatan. Melakukan substansi bahan kajian ini meliputi dasar-dasar teknologi informasi kesehatan, pemanfaatan internet untuk pembelajaran elektronik ataupun e-learning, pemanfaatan internet untuk penelusuran literatur, program literasi digital dalam pemanfaatan internet untuk penelusuran literatur dan di pelayanan kesehatan gigi. Kemudian menggunakan pemanfaatan aplikasi dalam pengumpulan data dan aplikasi umum berbasis web dan internet. Adapun strategi yang saya lakukan pada mata kuliah Teknologi Informasi Kesehatan ini yaitu Student Active Learning and Learning, di mana dengan metode ini dosen merangsang dan mendorong mahasiswa untuk aktif mencari dan menemukan berbagai konsep yang harus dikuasai. Kemudian setiap pertemuan dosen akan meminta mahasiswa berdiskusi, membaca secara bersama, mereview, ataupun menggali informasi secara bersama tentang topik yang sedang dibahas. Pada akhir pertemuan, dosen akan memberikan tugas kelompok ataupun individu yang dapat berupa makalah atau juga laporan kerja praktek. Selanjutnya, untuk evaluasi dalam mata kuliah Teknologi Informasi Kesehatan ini adalah dengan melakukan UTS yaitu ujian tengah semester dan UAS ujian akhir semester, di mana hasil dari ujian akhir semester ini merupakan alat ukur untuk melihat keberhasilan bagi dosen dan mahasiswa. Mahasiswa sendiri akan mengikuti ujian akhir semester apabila mahasiswa sudah hadir di dalam pertemuan teori minimal sebanyak 75% dan hadir mengikuti pertemuan praktek sebanyak 100%. Untuk menjadi seorang dosen di Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan, kita diharapkan untuk menjadi dosen yang unggul, kompetitif, dan profesional. Oleh sebab itu, kita harus memberikan yang terbaik bagi mahasiswa kita. Demikianlah penyampaian data diri dosen dalam PDD UKT PT ini. Selanjutnya saya akan menampilkan video pengajaran saya. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Salam sehat buat kita semua. Oke, mahasiswa kami sekalian, selamat pagi buat semuanya. Pagi. Oke, semangat gak ya hari ini? Semangat. Oke, kita sebutkan mahasiswa kami sekalian, kembali saya mengingatkan untuk pembelajaran semester kita kali ini, yaitu kan 1 SKS untuk teori dan 1 SKS lagi untuk praktek.
untuk beberapa pertemuan itu sudah sama-sama diikuti oleh mahasiswa ya, karena kita juga ada dosen tim. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita sampai kepada pertemuan berapa kita saat ini? 10 ya. Baik, pertemuan 10 seperti ada tertulis di sini. Sudah kelihatan? Sudah. Oke, pertemuan 10 berarti kita membahas tentang manajemen data kesehatan gigi dan mulut ya. Artinya nanti kita mengerti apa itu pengertiannya, tujuan dan manfaat daripada manajemen di pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Terus nanti kita juga akan mengetahui macam-macam data dan tentang bagaimana merumuskan satuan acara pembelajaran. Untuk itu tadi kita melakukan perencanaan untuk peningkatan kesehatan gigi dan mulut. Nah, kita lanjut ya dengan pertemuan kita ini. Materinya manajemen data kesehatan gigi dan mulut. Oke ya. Sebelumnya, Ibu sebelum jelaskannya, kan kita sudah bahas tuh di awal tentang manajemen. Ada yang bisa kasih pendapat nggak sama Ibu atau mengingat kembali pembelajaran yang lalu? Apa sih itu manajemen? Ada? Saya, Bu. Oke, Cindy. Izin menjawab ya, Bu. Manajemen adalah suatu proses perencanaan atau pelaksanaan dan pengawasan untuk yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Mencapai tujuan. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya, Bu. Oke, ya silakan. Manajemen itu lebih ke sesuatu apapun untuk mencapai hasil dari tujuan. Oke, ya. Ini kita lihat di manajemen ini, ya kan? Menurut George Carteri, ya kan? Pokoknya itu manajemen itu adalah suatu proses ya, di mana di dalamnya ada perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, ataupun ada di dalamnya pengendalian, pengawasan ya, dengan memperhatikan sumber daya yang ada dan itu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan ya, tujuan yang telah ditentukan. Terus untuk manajemen ini sendiri, kita sudah diingatkan kembali itu juga dia mempunyai fungsi-fungsi. Ada 4 fungsi. Siapa yang bisa sebutkan 4 fungsinya? Yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Kalau perencanaan, ingat kata dasarnya adalah rencana. Berarti kalau udah rencana kita mikir kan mau ngapain gitu ya. Jadi kalau di perencanaan ini di dalam suatu manajemen itu adalah tahap awal. Tahap awal untuk kita menentukan apa yang jadi tujuan jangka pendek, tujuan kita jangka panjang, supaya apa yang telah ditentukan itu berhasil. Kalau misalnya di pelayanan kesehatan gigi kan gimana ya caranya supaya si pasien itu memperoleh kesehatan gigi dan mulutnya yang optimal gitu ya. Kemudian yang kedua masuk kepada pengorganisasian. Kalau di pengorganisasian ini masuklah dia kepada kita mulai membentuk tim kerja. Kita perhatikan sumber daya apa yang kita punya, apa yang perlu diperhatikan untuk mendorong supaya tujuan itu dapat, ya kan? Kemudian yang ketiga pengarahan atau directing, ya kan? Itu adalah kita mau melihat daripada kepemimpinan seorang manajernya. Kan gak mungkin ya seorang pemimpin atau manajer itu bawaannya lemas. Kalau bawaannya lemas apa iya? Progres ataupun proyek itu nanti bisa tercapai. Enggak ya. Jadi di sini diharapkan adalah kepribadian, keterampilan daripada si manajer, baik itu juga komunikasinya, bahasa tubuhnya itu mencerminkan memang seorang pemimpin yang memang bisa membuat koordinasi dengan timnya itu sinergi gitu ya, terus berkelanjutan dengan baik dan tetap sesuai dengan apa yang direncanakan sampai gitu kepada tujuannya. Yang terakhir adalah pengawasan, pengendalian ataupun yang disebut kontrol gitu ya. Ini untuk apa? Kalau ini adalah tahap akhir di mana kita nanti melakukan yang namanya evaluasi. Bagaimana sih proses waktu kita membuat kegiatan ini? Apakah ada kendalanya gitu ya kan? Kalau misalnya ada kendalanya, apa solusi yang akan kita pikirkan untuk berikutnya supaya tujuan tadi maksimal gitu ya? Sudah? Kita masuk kepada unsur. Nah, unsur manajemen. Unsur manajemen itu ada 6 bagian. Ya kan? Dia ibaratnya dibilang dengan the 6M. Ada yang bisa menyebutkan, yang ingat apa sih yang 6 itu? Apa? Yang 6 itu? Yang pertama, men itu apa berarti? Manusia. Manusianya seperti apa? Yang kedua, money berarti uang. Kita harus lihat kita punya uang atau dana yang seperti apa gitu. Yang ketiga, material itu apa? Bahan. Kalau bahan ini Ibu mau mempertegaskan kembali bahwasanya bahan atau material ini bukan terlebih hanya kepada perlengkapan saja ya, tapi juga kita kaitkan
kepada data ataupun informasi tadi. Itu kan kita perlukan ya untuk membuat suatu perencanaan. Berikutnya mesin, yaitu peralatan mesinnya ya. Kemudian dua lagi metode perlu untuk apa? Metode ini perlu untuk mengatur ya. Jangan asal-asalan kita untuk mengerjakan segala sesuatunya. Jadi semua itu punya aturan dan punya pedoman. Dan yang terakhir adalah market. Oke, itu adalah pasarnya. Oke. Nah, ini dia kalau kita kaitkan kepada kesehatan gigi. Kalau tadi manajemen kita sudah tahu itu ya. Yang di dalamnya adalah proses yang mengikuti tentang perencanaan, pengarahan, terus pengorganisasian dan pengendalian ya. Kita lakukan itu semua sebagai dasar kita untuk apa? Peningkatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dengan waktu yang sebaik mungkin kan kita nggak bisa lama-lama untuk menyelesaikan masalah dalam hal pemulihan daripada kasus si pasien ya. Kita harus tahu kan apa sih yang mau kita kerjakan untuk si pasien ini gitu. Jadi kita perlu di situ manajemennya. Jadi kalau di sini kita masuk kepada program komprehensif. Pernah dengar kata komprehensif? Nah, kalau komprehensif itu artinya kita mau melakukan di bidang kesehatan pastinya ya. Kita mau melakukan program-program untuk mencapai suatu pelayanan yang menyeluruh, terpadu gitu. Oke, sekarang kita sampai kepada manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut itu tadi ya. Kita kaitkan seperti kata manajemen tadi bahwasanya di dalamnya ada yang namanya proses tentang perencanaan, terus apa? Pengorganisasian, terus pengarahan, dan yang terakhir adalah pengendalian ataupun pengawasan ya. Itu kita lakukan supaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut dalam hal ini itu tercapai dengan waktu yang sebaik mungkin, ya kan? Terus di dalam manajemen ini bidang kesehatan gigi dan mulut, kita harus memperhatikan yang namanya upaya komprehensif. Ada itu komprehensif? Nah, komprehensif itu berarti suatu proses yang kita kerjakan secara menyeluruh, ya, terpadu dan utuh. Jadi tidak asal-asalan, tidak setengah-setengah. Kita berikan yang terbaik buat pasien kita, gitu ya. Jadi kalau di bidang kesehatan itu ada 4 program yang dimasukkan ke dalam program komprehensif itu. Yang pertama adalah promotif. Pernah dengar ya dengan promotif? Promotif itu kalau kita di dunia kesehatan gigi, dia lebih kepada apa? Peningkatan kesehatan ya. Kalau promotif itu lebih kepada apa? Hal-hal yang kita lakukan. Ya, promosi berarti peningkatan kesehatan itu melalui penyuluhan ya. Penyuluhan itulah yang nanti mau kita buat perencanaan kita seperti apa supaya penyuluhan itu yang kita sampaikan kepada sasaran sudah terorganisir, tidak ambil sana ambil sini gitu ya. Lalu masuk ke upaya yang kedua. Yang kedua disebut dengan upaya preventif. Preventif berarti artinya mencegah. Gimana supaya yang tadinya itu baik supaya tetap baik, yang sudah memang dia sakit kita cegah supaya tidak kambuh lagi gitu ya. Kalau untuk yang ketiga programnya adalah kuratif. Apa kuratif? Kuratif itu udah pengobatan ya. Kalau di kita di tenaga kesehatan gigi, kalau untuk kuratifnya kan ada hal-hal yang harus kita perhatikan ya. Kita tidak bisa mencabut untuk yang namanya gigi kuartal 3 gitu ya. Itu bukan bagian dari kompetensi kita ya kan. Terus untuk yang program keempat yaitu rehabilitasi. Rehabilitasi itu berarti suatu program yang bertujuan untuk melakukan yang namanya pemulihan, gitu ya. Ini sudah dipaparkan di sini di presentasinya ini bahwasanya ada pelayanan-pelayanan tadi seperti yang sudah kita sampaikan. Penyuluhannya itu bisa di sekolah, di anak usia ya kan, anak sekolah, prasekolah, terus bisa juga kita lakukan di MD itu. MD maksudnya apa? Masyarakat masyarakat desa. Terus bisa juga kita lakukan di rumah sakit ketika kalian melakukan apa? PKL itu kan bisa menyampaikan penyuluhan terhadap kasus yang sudah kalian lihat dari pasien. Oke, kita next. Ini tadi dia kegiatan untuk preventifnya ya. Apa tujuannya itu kita lakukan? Harapannya kan ketika kita sudah melakukan itu si sasaran itu, dalam hal ini siapa sasaran kita? Kalau misalnya dia di sekolah berarti sasarannya adik-adik SD ya. Sasarannya apa? Dia mampu memelihara kesehatan gigi dan mulutnya. Terus ketika dia sudah
sudah mengetahui itu, di situ dia dikatakan akan mudah untuk memilih sarana pelayanan yang mau dia tuju ya, untuk pemeliharaan gigi geliginya ya. Terus di sini ada tahap-tahap pelaksanaan. Ini sama seperti kita melakukan satuan acara pembelajaran tadi ya, bahwasanya di dalamnya itu ada persiapan. Semuanya harus disiapkan kan, segala sesuatunya harus ada persiapan. Kemudian masuk kepada perencanaan, pelaksanaannya seperti apa. Kemudian kita lihat pembinaannya itu tadi, dan penilaian, dan hasilnya adalah pengembangan. Apa yang mau kita buat supaya ini lebih lagi gitu ya. Baik. Kalau ini manfaat bagi dari sudut maksudnya pemerintah, berarti pemerintahannya ya, policy makernya. Artinya apa? Di sini mereka sangat terbantu ya kan, sangat membantu tugas administrasi tenaga kesehatan yang apabila semuanya sudah termanajemen. Semua data yang kita peroleh itu, data yang diperoleh itu kan dikumpulkan, diolah, terus dianalisis. Itu yang menjadi bentuk yang namanya informasi. Informasi itu bisa kita sampaikan seperti apa? Nah, kalau nanti kalian mau menyampaikan program promotif, tadi penyuluhan, berarti kan ada media kalian kan? Media itu adalah isinya adalah informasi yang akan disampaikan kepada sasaran. Jadi kalian harus perhatikan juga sasarannya siapa gitu ya. Jangan nanti sasarannya orang tua, kalian buat media ataupun informasi yang mau disampaikan itu kesannya tidak sesuai dengan usia mereka. Nanti mereka kan apa gitu ya kan, seperti ini ada di ini ya gitu. Jangan gitu juga ya. Terus diperhatikan juga kalau sasaran SD, apa iya kita bikin bahasanya itu terlalu tinggi ya, sementara mereka masih adik-adik ya. Jadi gunakanlah memang bahasanya sesuai dengan sasaran yang mau kita berikan penyuluhan. Oke? Di sini tadi dia tidak perlu menyediakan fasilitas dan sarana alat kesehatan yang sama di setiap unit. Kenapa? Maksudnya kan, kalau dia sudah termanajemen gitu dengan baik, artinya kan sudah bisa terkontrol satu titik ya untuk penyampaian. Misalnya kalau di puskesmas itu poli gigi, ketika dia udah khusus di situ kan sudah bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal di situ, nggak perlu kesana kesini gitu ya. Jadi memang diperlukan suatu penyesuaian administrasi, pembuatan administrasi yang baik gitu ya untuk data-data daripada si pengguna. Kalau ini adalah dari sudut masyarakat pemakai jasa, sama seperti yang tadi sudah diperjelaskan bahwasanya jadinya mereka mudah ya mendapatkan pelayanan. Ketika kita sudah dengan mudah mendapatkan pelayanan, berarti kan kita sudah punya kepercayaan kan. Kalau masyarakat atau sasaran kita sudah percaya sama kita, mereka akan lebih mudah gitu menerima apa yang kita sampaikan untuk mereka kerjakan, dan intinya adalah untuk perbaikan kesehatan mereka sendiri gitu ya. Kita next. Nah, ini yang sering kita jumpai di keadaan kita sehari-hari. Coba kalian lihat hambatan ataupun kekurangan yang terjadi di dalam pelaksanaan kesehatan di dalam manajemennya itu apa? Yang paling sering apa? Satu kan bisa jadi sumber dayanya, berarti tenaga kesehatan yang kurang, ya kan? Terus apa lagi? Minimnya apa? Tadi minimnya jumlah petugas, terus motivasinya rendah. Maksudnya di sini kan, udahlah aku kerjakan ini aja, udah gitu. Dia tidak yang itu kan kita singgung, memberi pelayanan yang secara menyeluruh. Terus di situ ada juga kurangnya pemahaman tentang SOP, yaitu tadi kita udah belajar tentang unsur manajemen bahwasanya harus ada metode kan. Kalau kita juga nggak paham dengan aturan-aturannya, otomatis kita nggak bisa melangsungkan pekerjaan kita ya kan. Oke. Selanjutnya kita mau lihat kelebihannya. Kalau kita sudah punya sesuatu yang tertulis dan sudah punya infrastruktur, otomatis bagi si tenaga kesehatannya dia akan merasakan nyaman ya. Ingat kasus kan kalau misalnya ada salah dalam memberikan tindakan ke pasien, apabila kita memang sudah puas secara hukum, berarti kan kita sudah terjamin ya, sudah terjamin. Jadi ini dibilang melindungi pekerjaannya. Terus kita menjadi seorang tenaga kesehatan yang memang mematuhi program pemerintah, ya kan? Dan itu tadi seperti yang saya bilang akan muncul yang namanya kepercayaan dari konsumen kepada kita. Oke ya? Sip, kita lanjutkan. Untuk data.
Kalau data yang berasal dari luar instansi atau organisasi kita disebut data apa? Data apa? Data yang berasal dari luar. Di luar, ya seperti saya katakan adalah data eksternal. Jadi kalau di dalam internal, ingat ya, in itu dalam. Oke ya. Jadi kalau data dinamis mungkin kalau kita di kampus, yaitu tadi data untuk nilai-nilai ujian kalian, ya kan, data rekapan pasiennya gitu ya. Tapi kalau dia data yang statis, yang memang sudah terpatron seperti itu, ibaratnya dengan identitas pasien, itu kan sudah seperti itu ya. Tetap kita tanyakan apa? Nama, usianya, jenis kelamin dan pekerjaan, seperti itu ya. Itu untuk datanya. Ini adalah proses daripada data tadi yang kita olah, di mana outputnya menjadi informasi. Informasi itu kan tadi yang dari awal Ibu jelaskan bahwasanya data-data yang sudah kita terima dari proses pemeriksaan, dari proses kita melakukan wawancara, dari proses kita melakukan observasi langsung ke si sasaran kita ini, kita kumpulkan, kemudian kita analisis, lalu jadilah dia itu diolah menjadi sebuah informasi, gitu ya. Jika sudah dapat informasinya, maka akan gampang untuk menyampaikan kepada sasaran kita. Oke, ini dia siklusnya. Oke, di sini manfaat teknologi informatika kesehatan bagi tenaga kesehatan. Artinya apa? Akan membantu. Siapa yang dibantu di sini? Tenaga kesehatan itu siapa? Kalau di kita berarti perawat gigi, ya. Perawat gigi itu akan terbantu apabila memang ada sarana untuk penyampaian informasi. Dalam hal ini mungkin bagian ID-nya ya lengkap. Ketika itu ya lengkap, maka data pasien tadi yang diinput pun akan aman. Terus petugasnya juga bisa bekerja dengan efektif ya, karena dia tidak secara. Oke, baik. Tadi kita sudah kan dengan materi kita. Sekarang kita masuk kepada sesi untuk berdiskusi ya. Sekarang kita comparative learning. Siapa yang mau ataupun siapa yang ingin mengasihkan pendapat, saran boleh. Ada terkait materi kita hari ini? Oke, silakan, Edina. Saya mau bertanya, Bu. Tadi untuk penyampaian informasi kita perlu membuat perencanaan, yaitu SAP. Lalu bagaimana kita bisa melihat peran teknologi informasi tadi di pelayanan kesehatan gigi dan mulut? Ya, makasih ya pertanyaan Erdina. Ya, jadi Ibu mau menjelaskan. Kalau di awal tadi kita sudah jelaskan informasi itu apa, kan gitu ya. Berarti berdasarkan data yang kita sudah ambil, lalu kita kumpulkan, kemudian kita olah dan dia dianalisis, jadilah dia suatu informasi. Ketika menjadi suatu informasi, maka kita mengambil yang namanya perumusan masalah daripada data yang kita ambil tadi. Ketika perumusan masalahnya sudah dapat, maka kita buat perencanaan, kan gitu ya. Ketika sudah terbentuk perencanaan, maka kita akan mudah melakukan kegiatan yang mau kita kerjakan. Jadi peran TIK di sini apa untuk kesehatan gigi dan mulut? Ya perannya tadi yaitu menyebarkan, membantu, mempublikasikan informasi yang sudah kita bentuk menjadi suatu informasi yang mudah diterima oleh orang lain, sasaran dalam hal ini ya. Jadi ketika dia sudah mendapatkan informasi itu, otomatis itu akan membantu dia untuk meningkatkan pengetahuannya tentang kesehatan gigi dan mulut. Jadi dengan adanya aplikasi yang saat ini berkembang, media-media sosial yang bisa membantu kita untuk menyebarkan informasi itu berarti sudah membantu kita untuk mereka mudah mengakses info-info itu gitu. Gimana ya Dina? Baik Bu, artinya kita harus buat desain yang lebih menarik dalam upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut memakai berbagai aplikasi online. Ya, jadi harus kalian ciptakanlah desain-desain yang bagus. Jadi itu nanti bisa memberikan informasi yang dengan mudah orang mentai. Sekarang Ibu mau bertanya kepada kita semua, adakah yang bisa mereview pembelajaran penyampaian materi kita pada hari ini? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oh ya, silakan. Dalam pembelajaran hari ini kita dapat menekankan bahwa ada 4 fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Itu aja. Oke, sip. Terima kasih.
Oke, buat mahasiswa kami sekalian, demikianlah pertemuan teori kita pada hari ini. Harapannya supaya apa yang sudah disampaikan bisa diingat dan bisa nantinya untuk membantu pengetahuan di pembelajaran berikutnya ya. Baik, sebelum kita mengakhiri, coba dulu tandanya masih semangat. Semangat kan? Semangat, Bu. Coba lagi, kita sambil menyebutkan karena kita semangat. Poltekkes Medan. Kali ini kita akan mulai ya pembelajaran praktek kita ya. Praktek untuk teknologi informatika kesehatan kali ini kita akan mendesain suatu informasi yang menjadi informasi untuk disampaikan pada prinsip untuk promosi kesehatan gigi dan mulut ya. Jadi semuanya didesain seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwasanya direncanakan itu sudah direncanakan, terus seperti apa yang ingin kalian sampaikan supaya sasaran itu memperoleh pengetahuan yang baru tentang kesehatan gigi dan mulut ya. Dibuat semenarik mungkin, boleh melalui aplikasi PowerPoint ataupun Canva atau aplikasi apa yang ada. Oke, sudah pada dikerjakan? Oke, mana pekerjaan miring? Kamu ingin apa ini? Informasi yang ingin disampaikan tentang cara membersihkan gigi dan mulut. Berarti kamu mau cerita tentang apa ini? Karya seperti apa ya? Karya itu apa? Oke, nanti gambarnya dibuat lebih bagus lagi nih. Nampak rongga mulutnya, lubang giginya itu jelas, biar orang tahu mana bedanya gigi sehat dengan gigi yang berlubang. Oke, ini mahasiswa ibu sekalian, demikianlah pembelajaran praktek untuk teknologi informatika kesehatan kita pada hari ini. Salam sehat.